Ketika hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW semakin dekat, para sahabat lalu mendatangi rumah Siti Aisyah. Nabi Muhammad lantas nampak menangis ketika melihat kedatangan mereka. Derayan air mata manusia menangis ketika detik-detik menjelang wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berwasiat kepada sahabat dan umatnya. Selamat datang, semoga Allah merahmati kalian. Aku berwasiat kepada kalian semua agar bertakwa dan taat kepada Allah. Sesungguhnya, sudah dekat perpisahan dan sudah hampir kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ke surga Mawa. Maka, hendaknya Ali yang memandikanku, Al-Fadl Ibnu Abbas yang mengalirkan air, dan Usama Ibnu Zaid membantu keduanya. Dan kafanilah aku dalam pakaian-pakaianku jika kalian menginginkan, atau menggunakan kain putih dari Yaman. Jika kalian sudah memandikanku, letakkanlah aku di atas dipanku dalam rumah ini di pinggir liangku. Lalu, kalian keluarlah sebentar. Sebab, yang pertama kali mensolatiku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Jibril, Mikail, Israfil, dilanjut malaikat maut dan tentaranya, dan dilanjut malaikat lainnya. Barulah sesudah itu masuklah kalian mendekatiku berkelompok-kelompok, kemudian solatilah aku. Ketika para sahabat mendengar wasiat dan perpisahan Nabi Muhammad, mereka lantas menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Rasul kami, pemersatu kami, dan pemimpin kami. Jika engkau sudah pergi meninggalkan kami, lalu kepada siapa kami kembali?" Ketika para sahabat menangis mendengar perpisahan Nabi Muhammad sebelum wafat, Nabi lantas bersabda, "Aku tinggalkan kalian semua dengan hujah dan thariqah yang putih, dan aku tinggalkan untukmu dua penasihat yang bisa berbicara dan diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah maut. Jika kalian mendapati urusan sulit, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jika hati kalian keras, maka lunakkanlah dengan memikirkan kematian." Ketika di akhir bulan Safar jelang wafatnya Nabi Muhammad, Nabi mengalami sakit-sakitan dan pusing selama 12 hari. Lalu banyak orang-orang yang menjenguk Nabi Muhammad. Setibanya di hari Senin, rasa sakit Nabi semakin parah. Pernah ketika memasuki waktu subuh, Bilal mengumandangkan azan dan berdiri di pintu Nabi Muhammad. Bilal lantas berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian, Siti Fatimah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah menyibukkan diri. Bilal lantas masuk masjid lagi dan tidak begitu faham dengan perkataan Fatimah. Di saat pagi mulai terang, Bilal lantas menemui Nabi lagi untuk kedua kalinya dan mengucapkan salam di pintu Nabi Muhammad. Lalu, Rasul mendengar suara salam Bilal. Beliau lantas bersabda, "Wahai Bilal, masuklah. Sesungguhnya, aku tengah sibuk dengan diriku dan rasa sakitku ini terasa semakin berat." "Wahai Bilal, suruhlah sahabat Abu Bakar melaksanakan sholat bersama orang-orang itu." Mendapati penjelasan Rasul, Bilal lantas keluar rumah Nabi Muhammad dengan menangis sembari meletakkan tangan di atas kepala. Bilal lantas berkata, "Oh bencana, putuslah harapan dan remuklah punggung, andaikan saja aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku." Ternyata, Bilal benar-benar menampakkan kesedihan yang ia alami. Bilal lalu masuk ke dalam masjid dan berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Nabi Muhammad menyuruh engkau mengimami sholat dengan orang-orang." Nabi Muhammad tengah mengalami sakit. Di saat sahabat Abu Bakar menyaksikan mihrab Rasul kosong tak ada Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar lalu tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia lantas menjerit sekeras-kerasnya dan tersungkur pingsan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, para kaum muslimin lantas menjadi panik gaduh tak karu-karuan. Di saat Nabi mendengar adanya kegaduhan para kaum muslimin, beliau lantas bertanya kepada Fatimah. Dan, dijelaskan kalau kegaduhan itu sebab mereka kehilangan Nabi Muhammad. Rasul lantas memanggil Ali dan Al-Fadl Ibnu Abbas. Dengan bersandar kepada mereka berdua, Rasul lantas pergi ke masjid dan melaksanakan sholat. Setelah itu, barulah Nabi berhadapan dengan kaum muslimin dan berkata, "Wahai kaum muslimin sekalian, kalian semua berada dalam titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perlindungannya. Bertakwa dan taatlah kalian kepada Allah. Sungguh diriku akan meninggalkan dunia ini. Dan di hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Sepulang dari Masjid Nabawi, barulah Nabi Muhammad kembali ke rumah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Malaikat maut diperintah datang dengan rupa yang paling indah. Allah juga memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad dengan pelan-pelan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasul. Kemudian, turunlah malaikat maut mendatangi rumah Nabi Muhammad dengan menyamar seperti rupa orang Badui. Malaikat lantas mengucap salam, "Assalamualaikum wahai pemilik rumah kenabian dan sumber kerasulan. Bolehkah aku masuk?" Fatimah lantas menjumpai sosok Badui itu dan berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad tengah sakit." Malaikat maut lantas mengucapkan salam dan berseru izin masuk untuk kedua kalinya. Seruan itu lalu didengar Nabi Muhammad SAW. Rasul lalu bertanya kepada Fatimah,
"Wahai Fatimah, siapa itu yang di pintu?" Fatimah menjawab, "Itu seorang pria Badui," berseru, "Lalu aku beritahu kalau Nabi Muhammad tengah sakit." Lalu ia masih berseru lagi ketiga kalinya, dan kujawab dengan hal yang sama. Ia kemudian menatapku hingga kulitku menggigil, hatiku takut, persendian-persendianku gemetar dan berubah warnaku. Rasul lantas menjelaskan bahwa Badui itu adalah jelmaan malaikat maut. Mendengar hal itu, menangislah Siti Fatimah dengan sangat keras dan larut dalam kesedihan. Ketika malaikat maut datang, Nabi Muhammad lantas menjawab salam serta mempersilahkan malaikat maut masuk dan mempertanyakan maksud kedatangannya. Malaikat maut lantas menjelaskan bahwa dirinya datang untuk berkunjung dan mencabut nyawa Nabi Muhammad jika diizinkan. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad lalu mempertanyakan keberadaan malaikat Jibril. Malaikat maut lantas memberitahu jikalau Jibril tengah ditinggal di langit terendah. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril lalu datang. Nabi lantas bertanya kepada Jibril berkenaan tentang kemuliaan apa yang akan beliau peroleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril lalu memberi informasi bahwa pintu langit telah dibuka, para malaikat telah menunggu kedatangan ruh Nabi di langit, pintu surga telah dibuka, dan para bidadari telah berias serta menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Rasul lantas bertanya lagi, "Berikanlah kabar kepadaku wahai Jibril, bagaimanakah nasib umatku pada hari kiamat?" Malaikat Jibril lantas menjawab, "Aku kabarkan kepada engkau, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga atas nabi-nabi yang lain sebelum engkau memasukinya, dan aku haramkan atas umat-umat yang lain sebelum umatmu memasukinya." Mendengar hal itu, Rasul lantas berkata, "Sekarang hatiku bisa senang dan hilanglah kesedihanku." Nabi Muhammad berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Kemudian, mendekatlah malaikat maut untuk mencabut ruh Nabi. Ketika ruh Nabi Muhammad dicabut sampai pusarnya, Nabi tiba-tiba berkata, "Wahai Jibril, alangkah sakitnya maut ini." Jibril kemudian malah memalingkan wajahnya dari Nabi hingga. Nabi berkata, "Wahai Jibril, apakah kau tak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang kuat hatinya memandang kepada wajahmu dalam kondisi sakaratul maut seperti ini?" Di saat ruh Nabi Muhammad sampai dadanya, Nabi lantas berkata, "Aku berwasiat kepadamu sholat dan hamba sahayamu." Beliau berwasiat hingga terputuslah perkataannya. Dan di nafas terakhirnya, Nabi Muhammad masih sempat menggerakkan kedua bibirnya 2 kali. "Umatku, umatku." Dan akhirnya, Nabi Muhammad wafat pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad ini lantas membuat seluruh umat manusia menangis dahsyat dan sangat bersedih sekali. Ya Allah, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.